Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky. Saya di sini ingin mewawancarai salah satu mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta tentang seputar kuliah dan organisasi. Nah, perkenalan dulu kan namanya. Ya, perkenalkan saya Abdurrahman Ikram dari Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, jurusan Ilmu Komunikasi. Nah, sini saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, mengapa kakak tertarik masuk jurusan ilmu komunikasi? Ya, mungkin karena saya tertarik masuk jurusan Ilmu Komunikasi dari lapangan pekerjaan yang tersedia dari Ilmu Komunikasi sendiri itu cukup banyak ya. Jadi bisa masuk ke ke bidang manapun gitu, karena yang sekarang yang rata-rata dibutuhkan di segala bidang pekerjaan itu ya dari Ilmu Komunikasi. Mungkin itu sih. Yang kedua, apa keterampilan yang paling penting untuk dimiliki oleh seorang mahasiswa ilmu komunikasi? Kalau misalkan keterampilan, ada banyak beberapa soft skill gitu yang kita perlukan. Yang pertama mungkin public speaking gitu. Public speaking karena kan ilmu komunikasi. Kita berkomunikasi sama orang lain. Jadi public speaking yang utama. Yang kedua kepercayaan diri. Kepercayaan diri untuk apa? Untuk menambahkan aspek dari public speaking ini. Nah, yang ketiga, apa saran kakak untuk siswa SMA yang ingin masuk jurusan ilmu komunikasi? Itu yang pasti yang pertama dan paling utama ya belajar, ikhtiar, usaha terus menerus. Dan yang kedua minta doa sama orang tua. Dan yang paling utama itu doa sama Tuhan Yang Maha Esa. Itu aja sih. Nah, sekarang tentang organisasi. Kakak sebelumnya masuk organisasi apa ya, Kak? Saya masuk di Badan Eksekutif Mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi. Nah, yang pertama, apa yang memotivasi kakak untuk bergabung dengan HIMA atau BEM ilmu komunikasi? Yang memotivasi mungkin karena ingin mencari menambah soft skill gitu. Kalau misalkan kita masuk BEM kan kita dilatih banyak sekali di BEM itu, misalkan public speaking atau banyak lain halnya lah, dan juga bisa menambah dan membangun relasi-relasi terhadap teman-teman baru atau kakak tingkat yang misalkan pengalamannya lebih dari kita gitu. Mungkin itu. Nah, yang kedua, apa yang menurut kakak menjadi tantangan terbesar dalam menjalankan tugas sebagai anggota BEM? Kalau misalkan tantangan terbesarnya mungkin kan karena kita ini kan kuliahan, jadi fokus utama kita kan pasti belajar gitu kan, berkuliah. Karena saya masuk ke Badan Eksekutif Mahasiswa ini, mungkin waktunya bakal terbagi gitu. Jadi ya tantangannya sendiri dari saya kita mengolah manajemen waktu kita sendiri gitu. Harus membagi waktu saatnya kita belajar dan saatnya kita buat berorganisasi. Seperti itu. Nah, yang terakhir nih Kak, apa kegiatan atau program yang menurut kakak paling berkesan selama bergabung di BEM dan mengapa? Mungkin yang paling berkesan untuk saya pas PKKMB gitu, penerimaan mahasiswa baru. Karena saya kan jadi panitia gitu. Di BEM pun saya di dalam departemen namanya PSDM, pengembangan sumber daya manusia, yang itu bertanggung jawab membawahi proker untuk PKKMB ini. Jadi kayak yang ya cukup berkesan aja gitu. Kita jadi panitia inti buat adik-adik maba yang baru, mahasiswa baru, seperti itu. Oke, gitu aja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, visi misi dan jurusan yang diunggulkan ada atau tidak, Ibu? Visi misi jurusan, sebenarnya visi misi jurusan sama ya kayak visi misi UNJ ya, menjadi universitas. Kalau visi UNJ kan menjadi universitas bereputasi di Asia ya. Misinya itu, visi misinya ya seperti itu. Kalau di prodi ya kita mau menciptakan lulusan prodi ilmu komunikasi dan konsentrasi komunikasi bisnis ya, yang yang memiliki reputasi yang baik itu sih tentu. Oke. Terus apa? Oke, Bu. Yang kedua, bagaimana metode pembelajaran yang digunakan? Apakah masker subjek? Metode pelajaran ada MBKM juga kita ya, kampus mereka. Jadi
mahasiswa itu bisa ikut magang, namanya magang merdeka. Nanti udah ke semester berapa ya? Semester 5, mereka udah bisa untuk ikut magang merdeka selama 1 semester dengan mengkonversi 20 SKS. Terus mereka juga sebenarnya bisa ikut yang kampus mengajar. Tapi banyak dari mereka ini banyak milihnya program apa sih? Program yang magang merdeka itu sih. Adakah kerjasama dengan perusahaan tertentu? Kalau kerjasama ya kita ada kerjasama kan mahasiswa sudah kita kerjasama kampus lain, juga universitas banyak sih sebenarnya. Ya Bu.